Oh, ada kebetulan ya. Silahkan masuk dulu aja. Oke, silahkan masuk dulu aja. Bu, Muhammad. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kesini, tujuan ibu ingin apa ya? Saya mau konseling soal keluarga, Pak. Tentang permasalahan apa? Tentang suami saya sebenarnya. Baik Bu, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Dimas. Di sini ada saya sebagai konselor. Lalu silakan Ibu dapat bercerita tentang apapun yang Ibu alami, dan cerita Ibu akan dirahasiakan dari siapapun dan tidak akan disebar kemanapun. Lalu baik, sebelum itu silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lisa, seorang ibu rumah tangga dan saya tidak bekerja. Jadi tujuan saya kesini itu mau mencari solusi Pak dari permasalahan yang saya alami. Untuk permasalahannya memang apa ya? Boleh saya tahu? Jadi suami saya selingkuh Pak. Dan saya tuh udah nggak bisa berpikir jernih gitu soal permasalahan ini. Jadi saya butuh konselor gitu. Baik, sebelum itu silakan Ibu ceritakan terlebih dahulu secara detail mengenai permasalahan yang Ibu rasakan. Silakan. Baik, jadi ceritanya gini Pak. Aku pulang banget. Udah pulang Mas? Iya, Capek ya? ya begitulah namanya kerja. Mau dibikinin kopi atau? Usah, mau istirahat aja kayaknya aku. Benar. Jadi dia Putri mana? udah tidur sih Oh, udah. tadi jam 7. Kamu mau kemana? Mau nyuci? Iya. Aku pulang. Udah pulang Mas? Oh iya udah. Iya tadi aku bikin cemilan. Tunggu bentar ya. Oh iya. Nih, tadi aku bikin dulu pesanannya. Oh, terima kasih. Masak ya? Ya sorry ya. Jadi gimana? Jadi yang pengen aku ceritain semalam kamu itu soal masalah. Kenapa aku pernah nggak tahu ya beberapa hari ini dia aku tuh berubah. Aku pernah
nemu anting di baju dia pas aku cuci, dan parfum dan bajunya tuh wangi parfum cewek. Kan itu parfum kamu? Enggak, itu bukan parfum aku kan di rumah aku jangan pakai parfum. Terus beberapa hari kemudian ketika dia pulang juga, aku melihat di hari itu ada posisi apa yang pedang kamu. Nggak tahu ya, aku nggak mau asumsi kayak gitu ke Mas Evan. Tapi ketika mau aku tanya begitu, aku jadinya takut karena pas aku tanya responnya tuh kayak risih gitu pun. Terus kamu gimana? Kamu bisa jadi dia? Nggak tahu kan Putri. Kalau aku pisah sama dia, aku tuh jadi Putri. Kasihan Putri gitu kan. Tapi aku tidak percaya banget dia sama dia. Kenapa dia bisa tega gitu sama aku? Aku nggak ngerti. Cuma tenang dulu ya. Kalau kamu mau ngambil keputusan untuk pisah sama dia, aku ada teman kenalan pengacara. Nanti aku bantu kamu ya. Pengennya sih setiap hari. Ya kapan lagi? Oh, nggak boleh ya? Terus boleh gimana? Yang lain? Mas Rehan, Kamu ngapain di sini? harusnya aku yang nanya Mas. Mas ngapain di sini di tempat gelap kayak gini sama kamu? Ya Ini terus siapa? terserah saya. Kamu juga kan? Kamu nggak boleh begitu. Ngapain? Dasar suami brengsek. Jadi gitu Pak ceritanya. Lalu untuk di rumah bagaimana sih itu hubungan dengan suami? Ya seperti biasa saya ngerjain tugas juga di rumah, suami kerja. Masih normal pada umumnya berarti ya? Iya. Baik Bu, saya cukup paham dengan masalah yang kita yang Ibu alami. Baik Bu, saya cukup paham dengan masalah yang Ibu alami. Silakan Ibu tarik nafas terlebih dahulu secara perlahan untuk menikmati dengan Ibu. Saya di sini akan meluruskan terkait apa yang Ibu alami. Menurut saya usaha Ibu cukup baik dari sisi ibunya. Namun mungkin hubungan keluarga Ibu kemungkinan juga hal ini memungkinkan sudah bagus dalam mengurus kekeluargaan, itu dalam mengurus anak, dan juga rumah. Namun dari sudut pandang saya, Ibu memiliki kekurangan dalam berbagi kasih sayang kekeluargaan. Nah, setelah itu Ibu juga memiliki kekurangan dalam waktu memberikan waktu kepada suami ya, dalam kayak pulang kerja seperti itu. Kan biasanya suami itu sangat membutuhkan peran istri gitu. Peran istri yang dimaksud itu seperti suami ketika sudah pulang kerja, biasanya suami itu ingin disajikan atau disuguhkan seperti makanan atau minuman untuk ya seperti basa-basinya seperti orang untuk menghilangkan rasa capek gitu. Namun di sisi lain ibu memiliki kekurangan dalam hal seperti itu. Ibu tidak tidak membagi fokusan perhatian ibu kepada sang suami juga, tapi hanya kepada anak saja. Dan seperti itu ibu saya ingin memberitahukan terlebih dulu maksud terkait apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya timbul permasalahan perceraian dalam keluarga. Biasanya itu ditimbulkan dari adanya rasa kurang dihargai ya, sebagai suami ataupun istri juga bisa. Terus juga mengalami berdua dalam masa pendewasaan awal atau mengalami
lalu sang suami merasa bahagia dengan hubungan ibu sebelum menikah dan sesudah menikah? Kalau menurut saya bahagia sih Pak, cuman akhir-akhir ini aja berubah gitu. Lalu apakah ibu merasa lebih mementingkan sebuah komitmen atau sebuah kebahagiaan dalam pasangan? Menurut ibu ya? Kalau menurut saya mungkin belakangan saya yang terlalu fokus sama anak sih, karena dari rentang pernikahan 2 sampai 3 tahun itu saya baru punya anak gitu. Mungkin jadi belakangan ini fokus saya tuh sama anak gitu. Apakah menurut ibu jika suami ibu melakukan perselingkuhan, apa sih yang biasanya ibu lakuin dalam menangani masalah-masalah yang sedang ibu hadapi? Ya kalau misalnya kayak gitu saya lebih beres-beres rumah gitu sih. Gitu, jadi itu apa? Jadi Bu, untuk kesimpulan yang harus saya pahami mengenai permasalahan yang dirasakan, kita mulai dari tentang hal-hal yang mengatur kita kehamilan ya. Jadi seenggaknya saya memberitahu hal ini kepada ibu bisa lebih tahu lebih luas lagi tentang kehidupan keluargaan, bagaimana menanganinya, gitu. Bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya. Untuk tingkat keharmonisan misalnya ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu dalam keluarga ibu harus saling pengertian, berikan pengertian ke sesama anggota keluarga. Jadi kita tidak boleh hanya berpatok pada satu orang atau pilih kasih lah ya katanya. Lalu yang kedua, memiliki kerjasama yang baik antara semua anggota keluarga. Lalu memberikan sebuah kasih sayang dan maksudnya memiliki komunikasi yang baik dengan semua anggota keluarga agar komunikasi ibu dengan semua keluarga bisa terjalin baik agar tidak menimbulkan sebuah konflik ataupun hal-hal yang sensitif yang tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya awal mula dari timbulnya permasalahan dari suami ibu selingkuh itu karena disebabkan oleh dari diri ibunya. Jadi ibu itu salahnya karena ibu terlalu fokus pada satu orang tua. Meskipun ya memang ibu baru memiliki anak sih belum lama ya. Tapi menurut saya sebisa mungkin untuk diminimalisir untuk membagi waktu agar memberikan sebuah waktu untuk suami juga ada agar suami itu tidak merasa jenuh. Dan menurut saya pun di sini jika hal ini sudah tidak dapat dicegah, menurut saya lebih baik ibu berjalan untuk memutus hubungan keluarga ibu atau bercerai. Karena jadi masalah karena jadi pasangan akan menimbulkan dampak yang sangat negatif pada diri ibu. Jika ibu ingin bercerai, lebih baik ibu berpikir atau meyakini terlebih dahulu untuk hati ibu, yakin atau tidak untuk memutuskan hubungan keluarga. Tapi semua kembali lagi pada keputusan ibu sendiri dalam sisi keyakinan hati ibunya. Kalau itu saya emang sempat kepikiran buat bercerai sih, karena jujur rasanya kayak dijauh lagi, karena keluarga saya pun ngalamin kejadian yang sama. Kayak saya tuh ibu dari ibu saya gitu. Saya percaya sama suami saya karena saya pikir itu beda. Tapi setelah perbuatan dia ini, saya jadi untuk berpikir untuk bercerai sama suami saya. Tapi mungkin karena ada saya akan berpikir lagi gimana.
Baik Ibu, semua cerita yang telah Ibu sampaikan kepada saya sangat saya ceritakan dan baik dan sudah tidak akan lagi sebenarnya namun dan ini menjadi sebuah rahasia. Baik, untuk sesi konseling kali ini kita sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Ibu telah datang ke sini dan telah menyempatkan waktunya juga. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Sehat-sehat ya Bu. Iya.